Halo adik-adik, apa kabar? Sehat semua kan? Nah, hari ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita menyembah Tuhan Yesus, mari kita berdoa dulu ya adik-adik. Ikutin Kak Evan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami mau ibadah kega Tuhan hari ini Tuhan. Engkau yang menjaga kami Tuhan, untuk kami duduk tertib Tuhan, taat dan dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah saya berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Yes, yes, yes. Kega Warrior, let's go. Halo adik-adik semuanya. Nah, sekarang kita ini mau main games nih. Siapa yang udah siap buat main games hari ini? Tunjuk tangannya. Wih, kita semua udah pada siap ya buat main games. Jadi, kakak bakal kasih tahu nih apa games yang bakal kita mainin hari ini. Nah, jadi gamesnya itu kakak akan kasih lihat kalian gambar. Dan kalian harus menjawab apa yang akan kalian lakukan. Dan kalian harus menjawab dengan benar ya. Oke? Ayo kita langsung main games. Adik-adik, ini dia gambar pertama. Anak yang sedang sakit. Nah, apa nih yang harus adik-adik lakuin? Jawaban pertama ada mendoakannya. Yang kedua, mengejeknya. Atau yang ketiga nih, memberi makan. Coba adik-adik jawab. Jawaban 1, jawaban 2, atau jawaban 3. Betul, jawabannya yang pertama. Kita harus mendoakannya. Kalau ada teman adik-adik atau saudara adik-adik yang sakit, kita harus doain biar cepet sembuh. Keren-keren banget adik-adik semuanya. Sekarang ada gambar kedua. Nah, ini tuh gambar anak-anak yang peduli terhadap lingkungan. Coba, apa yang harus adik-adik lakuin nih? Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, membuang sampah sembarangan. Atau yang ketiga, merusak tanaman. Yang mana nih jawabannya? 1, 2, atau 3? Betul, adik-adik semua keren-keren banget. Jawabannya itu yang pertama. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Betul. Nah, sekarang kita lanjut ke gambar ketiga ya adik-adik. Nih, ada anak yang sedang menangis. Apa nih yang harus adik-adik lakuin? Coba, yang pertama, kita harus menenangkan. Yang kedua, adik-adik itu harus memberi makan. Atau yang ketiga, harus marah-marah. Coba, jawaban yang benar itu yang mana? 1, 2, atau 3? Betul, keren-keren. Jawabannya itu yang pertama. Kita harus nenangin ya kalau ada teman atau saudara ya adik-adik yang lagi nangis. Keren-keren. Games hari ini udah selesai. Yeay. Siapa nih yang semua jawabannya benar? Coba angkat tangannya. Wih, keren. Semuanya pada keren-keren banget. Nah, kita harus tetap peduli adik-adik terhadap lingkungan sekitar kita. Nah adik-adik, ada yang tahu gak tema kita minggu ini? Nah, apa ya tema kita minggu ini? Oh, tema kita minggu ini adalah peduli. Kita harus peduli terhadap sesama, terhadap papa, mama, adik, ataupun di lingkungan sekitar adik-adik. Nah, kita harus belajar peduli ya adik-adik. Tetap kunci minggu ini. Aku mau peduli bersama. Yuk tetapkan bersama. Peduli sesama. Oke adik-adik, mari kita langsung aja ya. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep
Nah, adik-adik, ini siapa di sini yang siap buat dengerin firman Tuhan? Coba lambaikan tangannya. Nah, kita simak ya. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ada hari raya orang Yahudi. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu dan berjalan. Lalu ia mengangkat tilamnya, tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Akan tetapi ia menjawab mereka, Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, "Angkatlah tilammu dan berjalanlah." Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Nah, jadi waktu itu adik-adik, di hari Sabat, Tuhan Yesus lagi jalan-jalan. Dia lagi ke kolam Betesda. Nah, di situ ada banyak orang yang sakit. Ada yang lumpuh, ada yang kusta, ada yang cacat. Nah, jadi di sana banyak banget orang yang sakit. Nah, orang-orang di sana, mereka itu percaya bahwa kalau misalnya kolam itu ada airnya, kalau misalnya nanti airnya berguncang, itu tandanya ada malaikat yang lagi turun.
Nah, siapa yang bisa masuk duluan ke kolam itu, dia akan sembuh apapun penyakitnya. Nah, jadi waktu itu Tuhan Yesus ketemu sama orang yang udah lumpuh 30 tahun. Nah, terus Tuhan Yesus nanya ke dia, kamu mau gak menjadi sembuh? Terus orangnya bilang ke Tuhan Yesus, Tuhan, gimana bisa aku sembuh? Sedangkan kalau misalnya kolam itu berguncang, gak ada orang yang nolongin aku buat masuk ke dalam kolam tersebut. Nah, tapi Tuhan Yesus bilang, bangkitlah dan angkatlah tilammu, berjalanlah. Kurang lebih seperti itu adik-adik. Dan benar, orang lumpuh tadi benar-benar bisa berdiri terus ngangkat tilamnya. Nah, kita mau belajar adik-adik seperti Tuhan Yesus yang peduli sama dengan orang-orang di sekitarnya adik-adik. Tuhan Yesus lihat orang lumpuh, dia sembuhkan adik-adik. Dan banyak lagi orang-orang yang Tuhan Yesus sembuhkan adik-adik. Nah, hari ini kita mau belajar peduli seperti Tuhan Yesus. Nah, siapa di sini yang mau belajar peduli seperti Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Angkat tangannya tinggi-tinggi sampai nggak kelihatan. Nah, adik-adik, sama seperti yang tadi di awal ibadah, kita mau sama-sama belajar peduli. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi main nih, terus ada saudara kita atau teman kita terjatuh, nah kita mau praktek peduli, praktek kasih. Kita bantuin dia berdiri, atau ambilin obat, atau misalnya cuciin lukanya. Nah, kita mau coba belajar peduli dari hal-hal kecil. Misalnya kita lihat mama papa lagi kesusahan bawa barang, kita mau peduli untuk bantuin bawain barangnya. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, sekarang kita mau berdoa adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau sama-sama berdoa. Bapakku mengasihimu, Yesusku menyembahmu, Roh Kudus penuhilah aku dengan kasih sayang-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Ajar kami Tuhan, agar kami bisa penuh kasih dan peduli terhadap sesama. Pimpin kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Yes, yes, yes. Matius 9 ayat 13b, yang kehendak kalian adalah belas kasihan. Matius 9 ayat 13b, yang kehendak kalian adalah belas kasihan. Sakit banget pinggang papa. Ya, boleh kembali. Boleh? Kamu papa sembuh. Amin. Amin. Terima kasih ya Bang Gilbert. Saya mau amin papa. Ya, jangan papa. Boleh nak. Terima kasih. Dan papa yang tentang Indonesia, papa di tentang papa ini ya pak. Boleh. Terima kasih ya Bang. Sama pak. Teman-teman, papa atuh kaki pinggang, us atuh doain, us atuh kasih minum.
Gilbert. Tadi ketika saya mengeluh sakit pinggang, Gilbert peduli dan langsung mendoakan saya serta mengambilkan air minum dan menyimpannya. Terima kasih ya kakak-kakak Kega yang sudah mengajarkan Gilbert agar peduli dengan teman-temannya serta buat orang tuanya juga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau tutup ibadah hari ini. Ikutin Kak Evan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami belajar Tuhan. Arti peduli Tuhan. Kami peduli Tuhan terhadap sesama kami Tuhan. Kami peduli Tuhan dengan kedua orang tua kami. Kami peduli juga Tuhan dengan orang di sekeliling kami Tuhan. Tuhan Yesus, Kau yang mengajarkan kami Tuhan tentang arti peduli Tuhan. Dan Kau juga Tuhan selalu ada Tuhan buat kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Tutup pintu ini, tapi diambil di bawah ini.